Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Bapak yang soleh dan solehah di kelas 7B. Hari ini materi kita ialah tentang bab fikih mengenai ketentuan sholat fardu. Anak-anakku sekalian, bahwasannya perlu diketahui sholat adalah salah satu dari rukun Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Dengan kata lain, sholat ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ada ketentuannya. Jadi ibadah sholat ini adalah sholat yang sangat penting untuk kita pelajari, kita amali sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, sehingga ibadah kita sempurna dan ibadah kita bisa mendapatkan pahala yang ganjaran nanti insya Allah akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak sekalian, kita lanjut ke slide selanjutnya. Baik anak-anak sekalian, berikut Bapak akan menyampaikan peta konsep atau capaian kita pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu ketentuan umum mengenai sholat fardu. Yang kedua mengenai tata cara sholat fardu. Dan yang ketiga mengetahui hikmah dari sholat fardu. Bapak mohon anak-anak fokus memperhatikan, tidak ada yang bercanda, tidak ada yang main-main, tidak ada yang ngantuk. Posisi siap untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita akan menjelaskan tentang pengertian sholat. Perlu kita ketahui bahwasannya sholat itu merupakan pengertian atau kewajiban bagi setiap muslim. Jadi hukumnya adalah fardu ain, anak-anak. Kalau hukumnya fardu ain, maka kalau kita kerjakan kita mendapatkan pahala, tapi kalau kita tinggalkan kita akan mendapatkan dosa. Bahkan di dalam satu surat di juz 29 itu ada yang ayat Al-Quran yang mengatakan ma sarakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Lantas apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Jawabannya karena lalai dalam mengerjakan sholat. Baik anak-anakku sekalian, perintah sholat terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa. Nah, silakan dibuka Al-Qurannya, kita baca artinya. Apabila kamu telah selesai sholat, maka ingatlah kepada Allah sewaktu berdiri, duduk, dan berbaring. Kemudian kalau sudah amat tentram, maka kerjakanlah sholat sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada orang-orang yang mukmin. Kemudian ada juga hadis penguat lain dari Tolhah bin Ubaidillah bahwasannya ada seorang laki-laki penduduk Najd yang kusut rambut kepalanya datang kepada Rasulullah SAW yang kami dengar dengan suaranya tetapi tidak memahami apa yang dikatakannya, sehingga setelah dekat rupanya ia menanyakan tentang Islam. Maka Rasulullah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kata orang tadi, adakah
lagi kewajiban selain itu? Jawab beliau, tidak, kecuali beliau engkau hendak bertatawu atau sholat sunnah. Nah, ini pengertiannya. Jadi harapan anak sekalian, ini sekali lagi Bapak tekankan, ini adalah ibadah mahdoh, ibadah yang harus dan sudah ada tuntunannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, baik anak-anak sekalian, kita lanjut tata cara sholat wajib. Kalau di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas baca-bacaannya, sekarang kita ke tata caranya. Yang pertama niat karena Allah Ta'ala, kemudian kedua berdiri bagi yang mampu. Lantas bagaimana kalau yang tidak mampu? Berarti bisa duduk atau berbaring seperti sakit dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Kemudian melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan membaca surah Al-Fatihah, kemudian ruku, i'tidal, sujud, kemudian duduk antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, kemudian membaca salam pertama, dan yang terakhir tertib. Artinya anak sekalian, ini rangkaiannya dari 1 sampai 12 ini diurutkan. Jangan sampai takbir langsung sujud atau sujud langsung Al-Fatihah. Tidak seperti itu ya anak-anak, harus tertib. Selanjutnya, baik anak-anakku sekalian, Bapak akan menyampaikan dari pemaparan yang terakhir, yaitu mengenai hikmah sholat. Hikmah sholat secara umum, sholat adalah untuk mengingatkan kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghidupkan rasa takut kepada Allah, menyuburkan pokok-pokok dan asas-asas tauhid. Selanjutnya, sholat merupakan gerak olahraga yang terbaik. Di samping dapat pahala, sholat juga bisa membuat tubuh kita menjadi sehat, karena ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwasannya secara medis dengan disiplin melakukan sholat setiap waktu plus sholat malam berdampak pada perubahan pada gerak otot, dan hal yang mampu mengakibatkan semangat baru pada tubuh. Jadi ini hikmahnya. Mudah-mudahan anak bisa memahami dan mengamalkannya sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini, materi kita hari ini tentang soal fardu telah disampaikan melalui beberapa poin yang telah dijabarkan dan dijelaskan di kitab konsep. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.